Banyak orang mengira mereka punya masalah penghasilan. Padahal yang sebenarnya mereka punya adalah masalah urutan. Mereka sibuk mencari investasi sebelum punya dana darurat. Mereka mengejar rumah sebelum mengendalikan pengeluaran. Mereka mengejar cuan padahal fondasinya masih retak. Setelah mempelajari puluhan buku, framework para perencana keuangan Indonesia, hingga prinsip-prinsip financial planning internasional, saya menemukan satu pola yang selalu muncul. Bukan soal berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tetapi langkah apa yang Anda lakukan dan kapan Anda melakukannya. Hari ini, saya ingin membagikan The 8 Steps of Wonder, The Financial Blueprint, sebuah peta jalan sederhana yang menggabungkan prinsip dari beberapa praktisi perencanaan keuangan internasional dan Indonesia. Kalau sekarang saya minta Anda menyebutkan berapa total pengeluaran Anda bulan lalu, berapa nilai seluruh aset Anda, berapa total utang Anda, berapa kekayaan bersih Anda hari ini. Apakah Anda bisa menjawabnya dalam waktu 10 detik? Kalau jawabannya tidak, Anda tidak sendirian. Banyak orang bekerja keras setiap hari, tetapi tidak benar-benar tahu kondisi keuangannya. Padahal, setiap perjalanan selalu dimulai dengan mengetahui posisi kita sekarang. Kalau Anda tersesat di sebuah kota, GPS tidak langsung menunjukkan jalan pulang. Ia akan mencari lokasi Anda terlebih dahulu. Keuangan bekerja dengan cara yang sama. Masalah terbesar bukan kurangnya informasi. Masalah terbesar adalah kita jarang melihat angka kita sendiri. Mulai malam ini, lakukan 3 hal sederhana. Catat semua pemasukan, catat semua pengeluaran, lalu hitung kekayaan bersih Anda. Aset dikurangi hutang. Sesederhana itu. Dan itu justru kabar baik, karena Anda akhirnya tahu titik awal perjalanan Anda. Setelah kita tahu financial baseline kita, banyak orang mulai tahu kemana uang mereka akan pergi. Tetapi mereka tetap tidak bisa menyimpan uang. Kenapa? Jawabannya ada di langkah kedua. Bayangkan, Anda sedang mengisi ember dengan air. Anda menuangkan air itu terus-menerus. Tetapi ember itu berlubang. Apa yang terjadi? Sebanyak apapun air yang Anda tambahkan, ember itu tidak akan pernah penuh. Banyak orang berpikir solusi keuangan adalah menaikkan gaji. Padahal, seringkali masalahnya bukan pemasukannya. Masalahnya ada kebocoran. Langganan subscription yang tidak pernah dipakai, diskon yang sebenarnya tidak dibutuhkan, atau karena semua teman ikut membeli. Profesor Daniel Kahneman, peraih Nobel Memorial Prize in Economic Sciences, menjelaskan dalam bukunya Thinking Fast and Slow bahwa manusia memiliki 2 cara berpikir. Sistem pertama berpikirnya cepat, spontan, dan emosional. Sistem kedua lebih lambat dan rasional. Banyak keputusan belanja sehari-hari dibuat oleh sistem yang cepat, bukan oleh pertimbangan yang matang. Fenomena FOMO, perilaku ikut-ikutan, herding, dan confirmation bias dapat mendorong keputusan finansial yang tidak rasional. Itulah sebabnya banyak orang menyesal setelah check out. Keuangan pribadi lebih banyak ditentukan oleh perilaku daripada pengetahuan teknis. Coba lakukan latihan sederhana. Selama 7 hari sebelum membeli sesuatu yang tidak direncanakan, berhenti selama 5 menit saja. Tanyakan 3 hal. Pertama, apakah saya benar-benar membutuhkannya? Kedua, apakah ini membuat hidup saya lebih baik 1 tahun dari sekarang? Kalau saya tidak membeli ini, apa yang sebenarnya saya rugikan? Pertanyaan kecil seperti ini memaksa otak berpindah dari keputusan emosional ke keputusan yang lebih rasional. Karena uang yang tidak bocor bisa menjadi dana darurat, bisa menjadi investasi, bisa menjadi modal usaha, atau menjadi tiket menuju kebebasan finansial. Banyak orang menganggap cicilan adalah bagian normal dari hidup. Cicilan motor, cicilan HP, pay later, pinjol, kartu kredit, sedikit demi sedikit sampai akhirnya sebagian besar gaji habis bahkan sebelum bulan dimulai. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau punya banyak hutang, harus mulai melunasi yang mana dulu? Selama bertahun-tahun ada 2 metode yang paling terkenal dan keduanya memiliki pendukung yang sangat kuat. Metode pertama, debt snowball. Urutkan semua utang dari saldo yang paling kecil, bukan berdasarkan bunga, lunasi utang terkecil terlebih dahulu. Setelah lunas, gunakan pembayaran itu
untuk utang berikutnya. Misalnya, Anda punya 3 utang, pay later 2 juta, kartu kredit 10 juta, pinjaman pribadi 40 juta. Dengan debt snowball method, Anda akan melunasi pay later terlebih dahulu, walaupun bunganya bukan yang tertinggi, karena kemenangan kecil menciptakan motivasi. Orang cenderung lebih berhasil melunasi utang ketika mereka dapat melihat kemajuan yang nyata melalui pengurangan jumlah akun utang, bukan hanya nilai bunganya. Dengan kata lain, kemenangan-kemenangan kecil membuat orang tetap bertahan. Dan di dalam keuangan, bertahan sering lebih penting daripada strategi yang sempurna. Sekarang, bayangkan strategi yang berbeda. Alih-alih melihat saldo, Anda melihat bunga. Utang dengan bunga tertinggi diserang terlebih dahulu. Inilah yang disebut debt avalanche. Misalnya, kartu kredit 24%, pay later 18%, kredit kendaraan 6%. Dengan metode ini, kartu kredit harus dilunasi lebih dahulu, karena setiap bulan bunga itu terus akan menggerus keuangan Anda. Secara matematika, debt avalanche hampir selalu menghasilkan biaya bunga yang lebih rendah dibandingkan debt snowball, selama seseorang mampu tetap konsisten menjalankannya. Jadi mana yang lebih baik? Jawabannya tergantung siapa Anda. Kalau Anda adalah tipe orang yang sering kehilangan semangat di tengah jalan, pilihlah debt snowball, karena motivasi adalah senjata terbesar Anda. Tetapi kalau Anda disiplin, suka angka, dan mampu tetap konsisten, debt avalanche method biasanya akan menghemat lebih banyak biaya bunga dalam jangka panjang. Jadi, debt snowball method memenangkan psikologi, debt avalanche method memenangkan matematika. Dan disinilah pelajaran terbesarnya. Metode terbaik bukan yang paling pintar. Metode terbaik adalah yang benar-benar Anda selesaikan. Bayangkan, besok pagi Anda bangun, lalu mendapat telepon. Perusahaan tempat Anda bekerja sedang melakukan efisiensi. Hari itu juga Anda kehilangan pekerjaan. Pertanyaannya bukan, apakah saya bisa mencari pekerjaan baru? Pertanyaannya adalah, berapa lama saya bisa bertahan? Sebagian orang bisa menjawab 6 bulan. Sebagian lagi mungkin hanya bisa menjawab sampai akhir minggu. Itulah perbedaan yang dibuat oleh dana darurat. Dana darurat bukan dibuat karena kita pesimis. Dana darurat dibuat karena hidup tidak bisa diprediksi. Pandemi COVID-19 mengajarkan pelajaran yang sangat mahal. Jutaan orang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan dalam waktu yang sangat singkat. Menurut International Labour Organization, krisis pandemi menyebabkan hilangnya jutaan pekerjaan secara global dan mengganggu pendapatan rumah tangga dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Indonesia, pengalaman itu mengingatkan banyak keluarga bahwa satu kejadian tak terduga bisa mengubah kondisi keuangan hanya dalam hitungan minggu. Karena itu, hampir semua perencana keuangan Indonesia menempatkan dana darurat sebagai prioritas utama. Lalu, berapa besar dana darurat yang ideal? Tidak ada angka yang sama untuk semua orang. Namun, banyak perencana keuangan Indonesia menggunakan panduan berikut. Kalau Anda lajang belum menikah, sekitar 3-6 bulan pengeluaran rutin. Kalau Anda pasangan atau berkeluarga, sekitar 6-12, tergantung jumlah pencari nafkah dan tingkat resiko pekerjaan. Kalau Anda adalah freelancer atau pengusaha, seringkali membutuhkan cadangan yang lebih besar karena pendapatan cenderung tidak stabil. Perhatikan satu hal, patokannya adalah pengeluaran, bukan gaji. Kalau biaya hidup Anda 8 juta per bulan, maka dana darurat 6 bulan berarti sekitar 48 juta. Angka itu mungkin terdengar besar, tapi jangan salah, dana darurat tidak dibangun dalam semalam. Karena tujuan dana darurat bukan menghasilkan keuntungan, tujuannya adalah membeli waktu. Waktu untuk berpikir jernih, waktu untuk mencari pekerjaan baru. Saat kondisi ekonomi baik, semua orang terlihat hebat. Tapi saat krisis datang, baru terlihat siapa yang benar-benar siap. Namun, masih banyak orang sudah memiliki dana darurat tetapi tetap bangkrut karena terkena musibah. Kenapa? Karena ada satu resiko yang bahkan dana darurat pun sulit menanggungnya. Dan itulah langkah berikutnya. Bayangkan, Anda menghabiskan waktu 10 tahun membangun sebuah rumah. Rumah itu akhirnya selesai. Indah, nyaman, lalu suatu malam terjadi kebakaran. Semuanya hilang. Apakah masalahnya rumahnya itu jelek? Bukan. Masalahnya rumah itu tidak memiliki perlindungan. Keuangan juga seperti itu. Banyak orang sangat semangat mencari investasi. Mereka membandingkan saham, mereka mempelajari reksadana, mereka mengikuti berita ekonomi setiap hari. Tapi mereka lupa satu hal. Bagaimana kalau mereka besok harus dirawat di dalam rumah sakit? Bagaimana kalau pencari nafkah utama meninggal dunia? Bagaimana kalau terjadi kecelakaan yang membuat mereka tidak bisa bekerja selama berbulan-bulan? Disinilah proteksi menjadi sangat penting. Manajemen resiko merupakan salah satu pilar utama perencana keuangan.
Mereka tidak menyuruh semua orang membeli semua jenis asuransi. Mereka mengajarkan agar resiko besar yang dapat menghancurkan kondisi keuangan dikelola dengan baik. Bagi yang memiliki tanggungan keluarga, banyak perencana keuangan juga menyarankan untuk mengevaluasi kebutuhan akan perlindungan tambahan seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan semuanya sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena dipaksa agen, bukan karena takut, tetapi karena Anda sudah menghitung resikonya. Ini adalah pola yang sering digunakan oleh orang sukses secara finansial. Mereka bukan bertanya, berapa keuntungan yang bisa saya dapat? Mereka bertanya, kerugian terbesar apa yang bisa menghancurkan semua yang sudah saya bangun? Inti dari manajemen investasi adalah pengelolaan resiko, bukan pengelolaan imbal hasil atau return. Intinya, investasi bukan hanya tentang mengejar keuntungan tertinggi. Karena kalau Anda kehilangan semuanya, Anda harus memulai dari nol lagi. Sampai sekarang, kita belum berbicara tentang menghasilkan uang. Kita baru berbicara tentang melindungi uang. Nah, kita akan mulai membahas bagaimana membuat uang bekerja untuk Anda melalui investasi yang tepat. Mengapa meningkatkan penghasilan seringkali lebih berdampak daripada sekedar berhemat. Dan bagaimana membangun keuangan yang bisa bertahan lintas generasi. Kalau sejauh ini Anda masih menonton, saya ingin bertanya, dari 4 langkah pertama tadi, mana yang paling menantang buat Anda? Apakah mencatat pengeluaran? Apakah mengurangi kebocoran uang? Atau apakah membangun dana darurat? Atau mungkin mulai memikirkan untuk proteksi? Tulis jawabannya di kolom komentar. Kalau Anda ingin belajar keuangan dengan langkah yang sederhana dan relevan untuk kondisi Indonesia, jangan lupa subscribe. Ada satu pertanyaan yang mengubah cara saya melihat uang. Kalau besok Anda berhenti bekerja, apakah uang Anda masih terus bertambah? Kalau jawabannya tidak, berarti selama ini Anda hanya memiliki satu penghasil uang, yaitu diri Anda sendiri. Masalahnya, manusia punya batas. Kita hanya punya 24 jam sehari. Kita bisa sakit, kita bisa kehilangan pekerjaan. Itulah sebabnya orang yang membangun kekayaan selalu mencari mesin penghasil uang kedua, ketiga, dan seterusnya. Namanya investasi. Tapi tunggu dulu, banyak orang mendengar kata investasi lalu langsung membayangkan saham yang naik ratusan persen, atau cryptocurrency, atau trading setiap hari. Padahal investasi yang baik bukan tentang mencari keuntungan terbesar. Investasi yang terbaik adalah mencapai tujuan hidup dengan resiko yang sesuai. Kalau tujuan Anda membeli rumah 5 tahun lagi, strateginya akan berbeda dengan dana pensiun 30 tahun lagi. Kalau tujuan Anda biaya kuliah anak, pilihan investasinya juga akan berbeda. Artinya, jangan mulai dari produknya. Mulailah dari tujuannya. Semakin lama uang diinvestasikan, semakin besar pertumbuhannya. Bukan karena Anda terus menambah uang, tetapi karena keuntungan yang lama ikut menghasilkan keuntungan-keuntungan baru. Tetapi ada satu kesalahan yang sering dilakukan orang. Mereka terlalu fokus mengembangkan uang, sampai lupa untuk mengembangkan diri sendiri. Semakin besar penghasilan, semakin besar juga kemampuan untuk menabung. Dan semakin besar juga investasi, dan semakin cepat compound interest bekerja. Investasi dengan return of investment atau ROI tertinggi adalah investasi leher ke atas. Kalau Anda belum sempat menonton video tentang investasi terbaik, silakan klik link di atas. Saya menjelaskan secara detail tentang investasi terbaik. Keterampilan seperti analytical thinking, resilience, adaptability, leadership, AI literacy, dan lifelong learning termasuk yang paling dibutuhkan dunia kerja beberapa tahun ke depan. Artinya, belajar tidak boleh berhenti setelah lulus sekolah. Belajar adalah investasi seumur hidup. Kalau hari ini Anda menghasilkan 8 juta per bulan, lalu dalam 5 tahun meningkat menjadi 20 juta per bulan, perubahan itu kemungkinan jauh lebih berdampak daripada mencari investasi yang hanya memberikan tambahan 10 atau 15% per tahun. Masih ada satu pertanyaan terakhir. Untuk apa semuanya ini? Apakah tujuan akhirnya hanya memiliki rekening yang besar? Atau ada sesuatu yang jauh lebih penting? Jawabannya akan menjadi langkah terakhir dari The 8 Steps of Wonder. Okay. Mari saya ajukan satu pertanyaan. Kalau semua tagihan bulan ini sudah lunas, apa tujuan uang Anda berikutnya? Orang yang membangun kekayaan biasanya memiliki cara berpikir yang berbeda. Mereka tidak hanya bertanya, bagaimana saya bisa hidup lebih nyaman? Mereka bertanya, bagaimana keluarga saya bisa hidup lebih baik, bahkan ketika saya sudah tidak bekerja.
Itulah yang disebut generational wealth. Bukan sekedar mewariskan uang, tetapi mewariskan kesempatan. Kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih baik, kesempatan memulai usaha tanpa terlilit utang, kesempatan mengambil keputusan berdasarkan impian mereka. Di Indonesia, konsep ini sangat relevan. Kita sering membantu orang tua, membiayai adik, menyiapkan pendidikan anak. Budaya kita memang menempatkan keluarga sebagai bagian penting dalam perencana keuangan. Karena itu, banyak perencana keuangan Indonesia memasukkan tujuan jangka panjang sebagai bagian utama dari financial planning. Karena produk bisa berubah, reksadana bisa berubah, saham, obligasi, semua bisa berubah. Tetapi tujuan hidup seringkali tetap sama. Mendidik anak, pensiun dengan tenang, memiliki rumah, membantu orang tua. Kalau semua tujuannya sudah jelas, barulah produk mengikutinya. Coba lihat keputusan finansial Anda minggu ini. Apakah uang Anda membeli gaya hidup atau membeli masa depan? Pertanyaan itu bisa mengubah arah hidup Anda. Kekayaan yang sebenarnya sering tersembunyi. Ia ada di rekening investasi. Ia ada di dana pensiun. Ia ada di aset yang terus bertumbuh. Mari kita lihat lagi 8 langkah ini. Yang pertama, know your numbers. Karena Anda tidak bisa memperbaiki sesuatu yang Anda tidak ukur. Step kedua, stop the financial leaks. Karena uang yang bocor tidak pernah bisa membangun kekayaan. Step ketiga, destroy toxic debt. Berhenti membayar masa lalu. Step keempat, build your safety net. Karena hidup selalu penuh dengan kejutan. Step kelima, protect your future. Karena satu musibah bisa menghapus kerja keras bertahun-tahun. Step keenam, make your money grow. Karena waktu adalah aset paling berharga dalam investasi. Step ketujuh, increase your income. Karena kemampuan Anda seringkali memberikan hasil lebih besar daripada investasi terbaik sekalipun. Dan akhirnya, step kedelapan, build generational wealth. Karena tujuan uang bukan hanya memenuhi kebutuhan hari ini, tetapi membuka kesempatan bagi generasi berikutnya. Dan itulah tujuan The 8 Steps of Wonder. Bukan membuat Anda kaya lebih cepat, tetapi membantu Anda membangun fondasi yang cukup kuat agar keuangan Anda bisa bertahan, berkembang, dan memberi manfaat bagi orang-orang yang Anda cintai. See you in the next video.